Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurmantara, pengajar mata pelajaran matematika dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum di SMP Negeri 1 Cirebon. Latar belakangnya, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat ke-72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi, yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Apa itu asesmen? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim suatu pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum atau AKM, mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua ada survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM pertama ada literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji satu keterampilan berpikir logis sistematis, yang kedua keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, yang ketiga keterampilan menilai serta mengolah informasi. Komponen AKM literasi membaca ada 3, ada konten, ada proses kognitif, dan konteks. Konten sendiri ada teks informasi. Teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Selanjutnya ada teks fiksi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Selanjutnya ada proses kognitif, menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Ada evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dan hal lain di luar teks. Yang ketiga ada konteks. Konteks terdiri dari 3. Yang pertama ada personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua ada sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga ada scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Komponen AKM ada numerasi,
Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1 bilangan, 2 pengukuran dan geometri, 3 data dan ketidakpastian, yang keempat aljabar. Konten sendiri meliputi bilangan, representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, bilangan caca, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal, bangun datar, hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Selanjutnya ada proses kognitif, pemahaman memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Terakhir ada konteks, personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Perbedaan antara UN dan AN. Berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Lalu yang kedua, ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Model soal ujian, pilihan ganda dan isian singkat, periode tes 4 hari. Ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Sedangkan untuk asesmen nasional memotret input proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Kenapa harus AN? Asesmen nasional, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadikan pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dalam menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir, tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan secara konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila, belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur pencapaian akhir.
bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran hasil UN, tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Tujuan dan manfaat nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bidang dan sistem pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi di satu wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah maupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Bentuk dan teknis pelaksanaan AN berbasis komputer dan bersifat adaptif. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, jadwal pelaksanaan untuk SMP, MTS, paket B, tes literasi 90 menit, dan tes numerasi 90 menit. Selanjutnya, ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu perlu intervensi khusus, 2 dasar, 3 cakap, 4 mahir. Dalam perlu investasi khusus ada kebutuhan, ada struktur pembelajaran, cara formal, dan pendekatan. Yang kedua ada kebutuhan, ada struktur pembelajaran, cara formal, dan pendekatan. Nah, untuk yang perlu investasi khusus, sebagai pemula, siswa hanya bisa memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Pendekatannya training atau pelatihan intensif. Yang kedua dasar. Kebutuhannya siswa yang sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Cara formal atau informal mengandalkan program penelitian yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatannya coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Yang ketiga, cakap. Kebutuhannya, siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja.
Cara formal atau informalnya pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi di ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Pendekatan mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap, diperlukan pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Yang keempat, mahir. Siswa yang lebih mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing. Mister atau pakar cenderung personal dan deskriptif, mengenal dirinya sendiri untuk dan berada dengan yang lain. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Cara formal atau informal. Bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Terakhir, ada pendekatan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan keterampilan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten bersifat pada materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten belajar untuk mencakup materi. Pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dan menerapkan konsep. Pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang terakhir, pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Pembelajaran berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Segitiga belajar. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Kurikulum seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Terima kasih. Terima kasih, saya sudah melaksanakan pengimbasan AKM.